Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, di tengah pandemi corona ini, penanganan corona terus dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan rapid test secara masif hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali khususnya di DKI Jakarta. Salah satu wilayah DKI Jakarta yang banyak ditemukan konfirmasi kasus positif corona adalah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, kita akan tanyakan langsung dan juga bergabung bersama kami. Sudah ada camat dari Pademangan, Jakarta Utara dengan Pak Mumu Mujtahid. Selamat siang Pak Mumu. Selamat siang Mbak. Pak Mumu, ini wilayah Pademangan, Jakarta Utara terkonfirmasi positif corona paling tinggi angkanya. Update-nya seperti apa Pak? Baik, untuk COVID-19 di Kecamatan Pademangan sampai saat ini kita sudah laksanakan rapid test sejumlah per hari ini itu 1.545 orang. Dan sampai hari ini ada terkonfirmasi berdasarkan hasil swab test itu ada 150 orang se-Kecamatan Pademangan. Jadi ini positif swab, sementara yang masih menunggu hasil masih ada 79 orang lagi. Jadi dari 1.545 sampel ini kita kondisinya memang paling tinggi ada di Kelurahan Pademangan Barat. Ya, jadi cukup tinggi lah, sampai saat ini ada 115 orang yang terkonfirmasi positif berdasarkan tes swab. Tadi kan Bapak sebutkan lebih dari 150 terkonfirmasi kasus positif corona. Adakah klaster-klaster yang kemudian menjadi pusat penyebaran dari virus corona ini, khususnya di wilayah Pademangan? Apakah ada klaster-klaster tertentu, Pak? Baik, untuk klaster di Kecamatan Pademangan tentunya ada, yaitu di Kelurahan Pademangan Barat di RW 11, yaitu di mana di sana ada warga kami yang pulang dari luar negeri terkonfirmasi positif, tapi yang bersangkutan masih sempat beraktivitas di tempat ibadah dan masih sempat berinteraksi dengan warga sekitar itu selama lebih kurang 3 atau 4 hari. Untuk kemudian kami uji rapid maupun swab dan hasilnya positif. Kemudian bapak ini dan istrinya kami isolasi ke Wisma Atlet. Kemudian berdasarkan dari temuan itu kita laksanakan rapid test massal di lingkungan RW 11 karena saya pikir ini juga jadi klaster. Dan waktu itu di pertengahan April, awal April ya, sampai minggu ke-3 April itu kasus di RW 11 cukup tinggi. Dari klaster RW 11 ini ada 40 kasus terkonfirmasi rapid testnya. Kemudian ada beberapa kita langsung swab dan kita isolasikan ke Wisma Atlet. Pak, ternyata ada klaster-klaster tertentu yang kemudian menjadi penyebaran dari virus corona khususnya di wilayah Pademangan. Upaya-upaya apa saja Pak yang dilakukan oleh kelurahan dan juga kecamatan dalam penanganan corona? Apalagi wilayah Pademangan ini merupakan wilayah yang konfirmasi positif coronanya tinggi. Saya mendengar Bapak juga mendapat penolakan, banyak sekali penolakan dari warga yang tidak ingin di rapid test atau tidak ingin dites corona, Pak. Ya, penolakan itu memang relatif sering karena memang teman-teman itu merasa kalau sampai dia dinyatakan positif akan dikucilkan, akan mendapatkan perundungan, bullying. Jadi itulah yang menyebabkan mereka enggan untuk dilakukan rapid test. Tapi kami bekerja sama dengan elemen masyarakat, dengan FKDM, dengan LMK, dengan RT RW memberikan pemahaman. Dan kita himbau juga justru yang awalan itu para pengurus RT RW dan teman-teman FKDM, kita himbau juga untuk memberi contoh bahwa mereka mau untuk dilakukan rapid test. Ya, karena lebih baik diketahui positif ketika sedang kondisinya sehat agar lebih mudah penanganannya daripada ketika tiba-tiba harus ke rumah sakit sudah posisinya sudah keadaannya lebih parah. Oke, Pak, terkait dengan itu tadi soal penanganan corona. Lalu bagaimana dengan upaya dari pemerintah setempat terkait dengan bagaimana dampak dari corona ini? Apakah ada dapur umum pendistribusian bantuan yang memang sudah dilakukan?
Ya, baik untuk bentuk perhatian ya bagi teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif tadi, yang sudah isolasi mandiri, kan ada dua. Ada yang positif kemudian isolasi mandiri di rumah, dan juga ada yang ke Wisma Atlet. Kami pertama ada dari distribusi bantuan makanan konsumsi dari Sudin Sosial. Tapi itu cuma berlangsung kalau nggak salah 14 hari, tapi terus kemudian kami lanjutkan dengan memberikan sembako. Urunan teman-teman di kecamatan, para pegawai ya, beli sembako, ada dapat 100 paket kita berikan ke teman-teman yang isolasi mandiri. Dan cuma kami berpikir, kok mereka kan isolasi, tentu nggak bisa masak, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita inisiatif bersama teman-teman, ini Satpol apa segala macam, bikin dapur umum agar mereka yang di rumah itu nggak kemana-mana dengan alasan cari makan atau apa. Jadi kami spontan saja bikin dapur umum untuk distribusikan ke teman-teman yang isolasi mandiri itu, dan keluarga yang ditinggalkan orang tuanya mungkin isolasi di Wisma Atlet, tentu nggak ada yang masak, ya kita masakin 100 sampai 125 porsi setiap hari, 2 kali masak, agar mereka terjamin makanannya, juga sebagai bagian dari edukasi serta monitoring agar mereka ini benar nggak sih tertib di rumah gitu ya, diawasi. Dan saya juga minta masukan juga ke tetangganya, barangkali ikut bantu kalau misalnya ada informasi dia keluar nanti saya ada datanya dari Puskesmas juga akan mengingatkan untuk tetap sabar, tertib di rumah, karena nggak mungkin kalau sudah tertib di rumah pasti akan sembuh, sehat kembali negatif dari COVID-19. Berarti tidak hanya dari pemerintah, namun juga peran serta dari masyarakat itu yang juga terpenting agar tetap sadar aturan PSBB. Terima kasih Pak Mumu Mustahid, Camat dari Pademangan, Jakarta Utara. Itu tadi bagaimana keterangan lengkap soal penanganan corona di salah satu wilayah DKI Jakarta yang bisa kita katakan kasus konfirmasi positif coronanya ini menjadi paling banyak. Ada sekitar 150 warganya yang terkonfirmasi positif corona. Upaya penanganan terus dilakukan, salah satunya adalah menggelar rapid test, PCR, dan juga tes swab, serta ada pendistribusian logistik, bantuan makanan, dan juga pendirian dapur umum. Tentunya diperlukan tidak hanya peran serta dari pemerintah, namun juga peran serta dari masyarakat untuk tetap sadar mematuhi aturan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Adistila Rasati, Abdul Rajiz, Kompas TV, Jakarta.